Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, baik kalau begitu. Nah, anak-anak, hari ini kita ada pembelajaran itu, pembelajaran bahasa baru, yaitu ada benda hidup dan benda mati. Nah, minggu kemarin kita kan ada pembahasan itu tentang zat dan siapa. Sekarang hari ini ada benda hidup dan benda mati. Nah, sebelum melakukan pembahasan presentasi hari ini, kita ada speaking dulu biar pada kelas kita tetap ramai, tetap fokus dan tetap santai. Oke, saya persilakan kita bisa. Oke, hari ini kita speaking dulu ya anak-anak. Ikutin ibu ya. Oke. Satu semangat. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ibu. Oke, baik ibu. Oke, anak-anak kalian masih ingat tidak pembelajaran kita di minggu lalu membahas tentang apa? Tentang benda mati ibu. Oke, dan makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki nyawa ibu. Sedangkan benda mati itu apa? Benda yang tidak mempunyai nyawa ibu. Nah, kalian tahu tidak apa itu ciri-ciri dari makhluk hidup? Ayo. Ciri-ciri makhluk hidup bisa bergerak dan memiliki nyawa ibu. Oke, contohnya apa? Contohnya manusia. Iya, betul masih ingat ya. Wah. Sedangkan benda mati itu apa? Apa aja? Contoh-contohnya? Contoh-contoh benda mati bangunan, batu, meja. Seperti yang kita lihat di sekitar kita ya, ada kursi, ada papan tulis, pensil, penghapus, dan yang lain-lain. Oke. Selanjutnya, kalian tadi sebelum berangkat itu, setelah berangkat ke sekolah kalian lihat apa aja tadi di jalanan? Ada rumah ibu, ada jalan, ada pohon, ada orang-orang berjalan. Ya, betul. Baik anak-anak, sekarang untuk hari ini kita akan belajar yang namanya makhluk hidup dan juga benda mati. Nah, di sini udah ada yang tahu belum bedanya makhluk hidup dan benda mati? Nah, makhluk hidup itu contohnya adalah makhluk yang bernafas, membutuhkan nutrisi, mereka juga berkembang biak. Nah, kalau benda mati, mereka tidak melakukan hal yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, di sini itu ada ciri-cirinya yang pertama tadi ibu sebutin, yaitu bernafas. Yang kedua itu membutuhkan nutrisi, yang ketiga itu tumbuh dan berkembang. Yang keempat itu bergerak dan juga berkembang biak. Nah, mereka makhluk hidup seperti kita, contohnya manusia, yaitu membutuhkan yang namanya oksigen, makanan dan juga tempat untuk tinggal. Sedangkan untuk benda mati mereka tidak memiliki hal tersebut. Nah, di sini juga bukan hanya manusia yang menjadi makhluk hidup, yaitu juga ada tumbuhan dan lainnya. Nah, perbedaannya itu seperti yang tadi ibu bilang, yang pertama itu kita sebagai makhluk hidup itu bernafas ya, sedangkan kalau benda mati itu enggak. Lalu yang kedua itu ada nutrisi, seperti yang tadi ibu bilang, kita butuh makan, butuh minum dan lain sebagainya. Nah, kalau benda mati itu enggak. Nah, lalu ada tumbuhan juga, yaitu kita tumbuh dan berkembang. Tumbuhan itu dari kecil sampai dia jadi besar. Kita juga dari kecil sampai jadi besar. Lalu kita juga berkembang biak. Nah, dimana dari ayah dan ibu kita, mereka bisa memiliki kita. Nah, lalu seperti kalian juga pasti pernah melihat kan hewan-hewan di luar sana seperti misalkan sapi atau ayam, mereka juga memiliki anak. Nah, itu contohnya bahwa makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Nah, sedangkan benda mati itu enggak mungkin kan kayak bambu atau batu punya anak itu enggak mungkin. Nah, lalu kita itu peka terhadap suatu rangsangan sebagai benda hidup. Contohnya kalau kayak kucing malut nih, kalau dipegang dia muncul sendiri. Itu contoh bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Sedangkan benda mati itu sebaliknya, mereka tidak peka terhadap rangsangan. Nah, seperti yang tadi ibu bilang, contohnya dari benda hidup itu yaitu ada kucing, pohon, manusia, tumbuhan, hewan. Lalu kalau untuk benda mati itu ada seperti meja, bambu, sesuatu yang tidak bergerak itu dinamakan benda mati. Ya, anak-anak, ada di sini Bapak jelasinnya itu
Contoh ada beberapa contoh benda mati dan benda hidup yang ada di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan luar kita. Nah, contohnya itu kalau di rumah itu kalau makhluk hidup ya kayak kucing, anjing peliharaan, terus kayak tanaman bunga, kemudian sayur-sayuran. Nah, kemudian kalau di lingkungan sekolah itu benda hidup apa makhluk hidup itu ada tanaman, kemudian ada tanaman bunga, kemudian ada pohon-pohonan. Nah, kalau benda mati yang ada di rumah kita itu ada yang tahu nggak? Ada televisi bapak. Betul, Ini betul, lemari. betul. Nah, kemudian kalau di lingkungan sekolah itu ada yang tahu nggak? Apa Benda bapak? matinya. Ya di lingkungan kelas kita aja. Ada lampu bapak. Betul. Ada meja. Oke. Nah, Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama ibu bapak gurunya tentang pembahasannya. Nah, di sini ada kuisis buat nanti kalian kerjain di rumah ya. Bisa dibantu sama orang tua, kakak, ataupun abang ya, ataupun saudara, sepupu, gak apa-apa boleh. Ini yang di sebelah sini, ini ada kuisis. Kuisis nanti kalian isi ya. Ini adalah soal yang kalian isi di rumah buat tugas di rumah. Terus kalau misalnya kalian mau cari jawabannya nih, kalian mau lihat-lihat lagi materi pembahasannya, di sini kalian bisa scan aja, minta tolong orang tua. Di sini ada pembahasannya. Ini yang kedua. Terus di sini juga ada permainannya loh yang seru nih. Nanti kalian tinggal scan aja di sini, minta tolong orang tua atau kakak kalian. Nah, di sini ada permainan yang seru buat kalian scan. Udah cukup sekian. Nah, sekarang kan udah dijelasin, udah juga dikasih tahu kan gimana cara ngerjain komik digitalnya. Nanti di rumah kalian kerjain ya. Nanti bakal ibu cek nih minggu depan. Nanti siapa aja yang udah ngerjain dan betul salahnya nanti kita koreksi di minggu depan, oke? Oke, jadi anak-anak kesimpulan dari pembelajaran yang hari ini yaitu makhluk hidup dan benda mati. Kan kita sudah mengetahui apa itu dimaksud dengan makhluk hidup. Karena makhluk hidup adalah segala sesuatu yang hidup dan mereka bisa tumbuh, bernapas, bergerak dan berkembang biak. Sedangkan benda mati itu adalah segala sesuatu yang tidak hidup. Mereka tidak bisa tumbuh, tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak sendiri maupun berkembang biak. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.